Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kesalahan Kecil Membuatku Koma Selama 3 Hari. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Di tahun 2018 kemarin, Ginan bersama keempat temannya yang bernama Fauzi, Uji, Darel, Syafiq, dan Chris sedang mendaki Gunung Arjuno. Mereka berlima sampai rela bolos kuliah hanya untuk refreshing ke Arjuno. Mereka izin ke ortu masing-masing bahwa akan menginap 4 hari. Karena kampus mereka ada acara di sebuah daerah yang mengharuskan semua mahasiswanya turut serta. Herannya, orang tua mereka percaya-percaya saja. Seperti para pendaki pada umumnya, mereka mulai menyiapkan segala keperluan yang hendak dibawa. Masing-masing orang memiliki peran masing-masing. Ada yang bagian bawa perlengkapan tenda, ada 2 orang yang bawa perlengkapan masak dan jerigen air, serta 2 sisanya bagian menyediakan konsumsi yang hendak mereka bawa. Bulan Maret 2018 merupakan bulan yang cerah. Mereka mendaki dengan penuh sukacita. Dengan harapan pulang dari mendaki mereka lebih fokus terhadap skripsi masing-masing. Dari Sidoarjo mereka naik mobil Darel untuk menuju ke base camp yang terletak di dekat Hotel Tanjung, Tretes, Pandaan. Soalnya mereka akan mendaki Arjuno via jalur Tretes. Aku rasa jalur ini merupakan jalur favorit bagi semua pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Arjuno. Seperti biasa, aku akan menyertakan sedikit informasi seperti Gunung Arjuno. Gunung Arjuno terkadang dieja Gunung Arjuna. Adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup terkenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Gunung Arjuno bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuno terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Gunung Arjuno merupakan salah satu tujuan pendakian. Di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3.000 meter, di gunung ini terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Kakek Bodo, yang juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Arjuno. Sekian pembelajaran kita seputar informasi Gunung Arjuno. Kini saatnya kita kembali ke cerita. Mereka memutuskan untuk menitipkan di rumah teman lama Darel, yang rumahnya tidak jauh dari base camp. Barulah setelahnya mereka berjalan untuk menuju base camp. Sedangkan hari sudah mulai sore. Tak terasa sudah sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mereka baru tiba di Pet Bocor. Berhubung hari semakin malam, mereka putuskan untuk coba terus lanjut menuju ke pos 2. Ternyata perjalanan tidak sesuai estimasi mereka. Soalnya Uji itu sedikit kelelahan dan minta stop beberapa kali. Sebagai seorang tim, Ginan dan teman-temannya tidak ingin bersikap egois. Alhasil, perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 itu mereka tempuh selama kurang lebih 4 jam. Tiba di pos 2 sudah sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan hampir mendekati jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Dengan terpaksa mereka harus menggelar tenda untuk beristirahat. 1 tenda besar untuk 3 orang dan 1 tenda sedang muatan 2 orang. Setelah tenda berdiri, mereka langsung bersiap-siap untuk memasak makanan. Ada yang goreng telur, ada yang merebus mie instan bersama sayuran.
Suasana malam itu nampak hening dan dingin sekali, sampai membuat 5 sekawan ini makannya di tenda masing-masing. Membiarkan area depan tenda mereka berantakan tujuannya sih rapikan besok pagi saja. Soalnya mereka takut banget malam itu. Akan tetapi hal tersebut berimbas fatal, di mana Kinanlah yang menjadi taruhannya. Kinan sampai harus mengalami kejadian semacam koma 3 hari gara-gara kesalahan yang dia lakukan dengan teman-temannya. Apalagi Kinan juga dikenal sebagai anak yang sensitif dan sering sekali mengalami kesurupan. Kejadian Kinan pada saat itu semuanya nampak biasa saja. Kinan yang berada di tenda 2 orang selesai makan langsung menaruh piringnya di luar tenda. Dia setenda dengan Uji. Selesai makan entah kenapa Kinan merasa pundaknya seperti pegal sekali. Matanya sedikit berkunang-kunang dan kepalanya pusing. Kinan bilang sama Uji kalau dia mau tidur duluan. Menurut kesaksian Uji pada saat tidur entah kenapa Kinan bersikap aneh. Dia seperti menarik nafas yang panjang sekali. Barulah setelah itu Kinan menghembuskan nafasnya dan seolah-olah sudah tertidur lelap. Uji pikir ya temannya itu tidur, makanya dia akhirnya ikut tidur juga. Kembali ke Kinan. Ketika Kinan tidur, tahu-tahu dia mendengar ada seperti suara dentuman yang sangat keras. Akhirnya membuat Kinan terbangun dari tidurnya. Justru hal aneh baru saja terjadi, di mana Kinan malah terbangun di sebuah kamar yang gak tahu itu kamar siapa. Dindingnya terbuat dari besek atau anyaman bambu. Kasurnya hanya terbuat dari dipan kayu serta dilapisi tikar anyaman. Sama sekali tidak ada kasur ataupun spring bed. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Di dalam kamar itu juga sudah ada dapur dan tempat mandi, juga cuci piring sama baju. Sepertinya ini bukan kamar, melainkan rumah. Kinan langsung berjalan keluar. Dia masih memakai bajunya terakhir kali saat tidur di tenda. Dia melihat kalau hari itu sudah siang dan panas sekali. Kinan pun melepas mantel tebal yang membungkus tubuhnya. Kini dia hanya memakai kaos lengan pendek dan celana kain, tanpa alas kaki apapun. Kinan berusaha terus berjalan keluar untuk mencari tahu dia ini sebenarnya ada di mana. Pemandangannya seperti area rumah-rumah di perkampungan, lebih tepatnya rumah-rumah zaman dahulu yang biasa kita temui di kawasan pedesaan. Kinan keheranan memandang orang-orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Hingga salah satu orang menepuk pundak Kinan. "Laki moleh tako?" "Ku?" tanya Kinan kepada laki-laki itu. "Walah kok Joko. Laki setahun nangku to ae sampai lali karo jenenge dhewe. Ojo-ojo yo lali karo jenengku sisan kok." "Joko?" Kinan masih kebingungan. "Iya kue Joko lan aku Kadiman alias Diman." Jelas pria yang mengaku namanya Diman. "Tunggu mas, tunggu. Ini saya ada di mana?" Kinan masih saja bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. "Ijo nang desone awake dhewe kok. Desa Kedawung. Panggon kelahirane awake dhewe. Iki omahmu. Lan seseh kolon kae omahku. Awakmu iku apa? Seh kok kaya wong linglung." Panik dong Kinan mendengar itu. Terlebih nama desanya begitu sangat awam di telinga Kinan. Parahnya pas Kinan tanya apa pria yang bernama Diman ini punya telepon supaya Kinan bisa mengabari teman-temannya kalau dia ada di desa Kedawung, sekaligus minta jemput pakai G-Maps. Kadiman ini justru gak tahu telepon itu apa. Yang dia tahu hanyalah surat dan kantor pos. Kalaupun karena surat itu harus nunggu hari Senin, sedangkan surat itu hari Sabtu kantor pos tutup. Jarak ke kantor pos butuh waktu setidaknya 8 jam perjalanan dari desa mereka. Kinan mikir, hari Sabtu.
Ya emang benar, dia ngecamp sama teman-temannya pas hari Sabtu. Harusnya saat itu hari masih malam, tapi entah kenapa di sini siang. Lah, dia ini sebenarnya ada di mana? Epicnya lagi, itu saat Kinan melihat ada sebuah kalender model lawas banget. Di situ tertulis tahun 1932. Terkejut bukan main Kinan saat melihat itu. Bagaimana bisa dia yang tidur di tenda tahu-tahu bangun sudah di tahun 1932? Rasanya Kinan mau nangis di situ. Sampai dia berpikir kalau dirinya saat itu sudah meninggal, sehingga arwahnya terjebak di desa tersebut. Yang Kinan sendiri nggak tahu desa ini terletak di mana. Kinan pandangin satu persatu orang-orang yang ada di sana. Mereka melihat ke arah Kinan dari atas sampai bawah. Kinan coba bertanya kepada Mas Kadiman kenapa orang-orang melihatnya seperti itu. Di mana Mas Kadiman merasa hal itu wajar. Karena golongan orang-orang kelas bawah tidak ada memakai baju seperti yang Kinan kenakan. Mereka akan berpikir bahwa Kinan adalah suruhan orang Belanda. Tapi Mas Kadiman tidak menganggapnya sebagai Kinan, melainkan Joko, yang merupakan teman masa kecilnya. Tapi sejak usia Joko 9 tahun sudah diculik sama pihak Belanda. Menurut kabar yang beredar kalau Mas Joko yang dimaksud Mas Diman ini dijadikan budak. Hingga tak seorang pun tahu kabarnya Mas Joko seperti apa. Hingga Kinan tahu-tahu keluar dari rumah Mas Joko dengan penampilan yang seperti itu. Jelas membuat orang-orang jadi kaget melihatnya. Apalagi sepintas wajah Kinan kata Mas Diman hampir mirip sama Joko teman kecilnya. Warga sekitar antara senang dan agak khawatir juga. Takut kalau Kinan atau Joko merupakan mata-mata orang Belanda. Kinan berusaha menjelaskan bahwa dirinya Kinan bukan Joko. Bahkan Kinan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir hingga dirinya terbangun dalam situasi tempat yang asing baginya. Awalnya Mas Diman tertawa mendengar pernyataan Kinan. Saat melihat ekspresi Kinan serius, Mas Diman langsung meraih tangan kiri Kinan, di mana Mas Diman sempat mencari sesuatu. Iya bener, awakmu dudu Joko lek. Joko jelas tanganmu iki ono toe. Lah iki resik gak ono to blas. Awakmu ki sapa? Kini Mas Diman malah melihat Kinan seperti orang asing, padahal dari tadi Mas Diman seperti orang yang seakrab dengannya. Berkali-kali Kinan coba meyakinkan Mas Diman kalau dia bukanlah orang jahat, sampai pada akhirnya Mas Diman percaya. Lalu Mas Diman menunjuk ke sebuah jalan berdasarkan apa yang dilihat Kinan. Mulai oleh, omamu duduk nang kene. Mendengar itu, girang Kinan, dia berjalan ke arah yang ditunjuk Mas Diman. Sambil sesekali dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Terlihat Mas Diman hanya berdiri menatap ke arah Kinan yang kian menjauh. Kinan melihat dengan jelas kalau Mas Diman menangis seakan seperti sedang melepas seseorang. Perlahan-lahan sosok atau wujud Mas Diman tahu-tahu menghilang secara perlahan. Kini di depan Kinan hanya ada jalanan menurun. Dia tetap terus berjalan pelan-pelan. Karena sepertinya jalanan itu licin sekali. Baru setengah jalan tahu-tahu muncul rombongan ibu-ibu di kanan dan kiri Kinan. Ibu-ibu ini memakai atasan kebaya putih polos dan memakai bawahan sewek bermotif parang. Rambut mereka disanggul dan dihias dengan aneka macam-macam bunga segar. Masing-masing dari mereka seperti membawa sebuah nampan besek yang terbuat dari anyaman bambu. Nampan itu ada yang digendong, dipegang, dan disunggi di atas kepala. Isinya bermacam-macam, mulai dari sayur mayur, aneka rempah-rempah, dan bahkan ada yang membawa padi yang masih ada batangnya, belum disemai. Ada yang bawa buah-buahan, kepala kerbau, dan lain-lain. Anehnya ibu-ibu ini tidak melihat sama sekali ke arah Kinan dan ibu-ibu ini berjalan ke arah sebaliknya. Kalau Kinan turun, ibu-ibu ini jalan naik.
Mulut ibu-ibu ini seperti mengucap sesuatu yang gak tahu mereka sedang ngomong apa. Kinan baru sadar kalau ada satu ciri yang aneh dari orang-orang tersebut, yang mungkin jadi pembeda antara manusia asli dengan mereka-mereka ini, yaitu terdapat perbedaan di kedua pupil mereka. Pada umumnya mata orang Asia itu kalau nggak hitam ya coklat, tapi tidak dengan orang-orang ini. Pupil mereka itu ada semacam cincin. Jadi tengah-tengahnya itu seperti berwarna hitam keabu-abuan, sedangkan pinggiran pupil itu berwarna biru aqua. Sorotan mata orang-orang di sana itu kesannya tajam sekali saat melihat seseorang. Bisakah hal itu menjadi sebuah pembeda? Entahlah, soalnya pupil Mas Diman juga seperti itu. Ketika dia bingung dengan segala keanehan hari itu, tiba-tiba ada suara yang berkata di telinga kirinya, "Pulang." Suaranya terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Setelah kalimat pulang itu, tahu-tahu tubuh Kinan seperti didorong, membuatnya masuk ke sebuah lingkaran putih yang besar banget. Pas dia buka mata, posisinya dia sudah berada di rumah sakit. Banyak banget alat-alat life support yang tertancap di tubuhnya. Para dokter dan perawat yang dengar dia ngomong tolong langsung nyamperin dia dan ngecek semua alat di tubuh Kinan. Mereka tidak menyangka kalau akhirnya Kinan sadar dari komanya. Ternyata selama ini Kinan koma 3 hari di rumah sakit. Bahkan dokter bilang kalau sudah tidak ada harapan lagi. Sampai-sampai didatangkan dukun yang ternyata abal-abal. Tapi kini Kinan dapat kembali ke tubuhnya dalam kondisi baik-baik saja. Benar kata Papa Kinan, Kinan hanya tersesat. Kita berdoa saja semoga Kinan tahu arah jalan pulang ke tubuhnya. Pulang dari rumah sakit langsung diadakan syukuran sampai akikah karena Kinan belum akikah selama ini. Soalnya kata Mama Kinan baru sehari dirawat di rumah sakit tubuh Kinan tahu-tahu kejang. Detak jantungnya makin lemah. Dicek segala macam kok makin menunjukkan seakan tidak ada harapan. Makanya dokter ngomong kayak gitu. Tapi takdir Allah berkata lain. Kinan yang tersesat masih ditunjukkan jalan pulang walau harus terbangun lemas di dalam ruangan ICU. Sudut pandang teman-teman. Uji terbangun sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Rencananya memang mau sholat subuh bareng. Dia rencana ajakin Kinan. Tapi pas Uji coba bangunin Kinan, Kinan ini gak bangun-bangun, tetap dalam posisinya yang worried banget. Seperti orang meninggal dan kedua tangannya melipat di atas perutnya. Dibangunin berkali-kali tetap gak bangun-bangun. Sampai diciprati air juga gak bangun. Uji pegangi tubuh Kinan tapi kok dingin. Bibir Kinan juga pucat banget sampai ngelopek-lopek. Langsung tuh Uji keluar tenda sambil nangis bangunin teman-teman yang lain. Teman-temannya yang melihat Uji kayak gitu kaget dong. Uji coba tenang dan jelasin semuanya. Pas teman-teman yang lain lihat tubuh Kinan, ternyata yang diomongin Uji beneran. Paniklah mereka. Di situ mikir, ini Kinan sampai kayak gini kira-kira kenapa? Daripada ambil kesimpulan sendiri, 2 orang mutusin turun ke bawah untuk minta bantuan. Sedangkan yang lain tetap berjaga di depan tenda. Beberapa jam perjalanan, mereka ketemu sama beberapa orang pendaki. Mereka langsung minta tolong. Apalagi di situ ada 2 orang porter yang mungkin disewa sama para pendaki ini. Untungnya para pendaki ini masih kasih tolong mereka. Mereka ceritakan semua kepada para pendaki ini soal kondisi Kinan. Singkat cerita, tibalah semua orang di tenda Kinan. Semua orang bingung bukan main, terlebih tubuh Kinan benar-benar kaku sekali. Seperti orang yang sudah meninggal tapi detak jantungnya masih ada dan normal. Cuma tubuhnya dingin juga kaku sekali. Akhirnya semua orang tolong menolong membawa tubuh Kinan turun dengan alat seadanya. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan saat tiba di base camp Kinan masih belum sadar-sadar. Karena terlalu beresiko kalau hanya dibiarkan, akhirnya tubuh Kinan dibawa ke rumah sakit.
Sedangkan teman-teman Kinan disuruh menghubungi orang tua masing-masing sekaligus orang tua Kinan. Ada salah seorang bapak-bapak yang mengatakan, "Lek duwe balung iku renggang-renggang kudune isok joko tumindake apik-apik." Ucap bapak ini setelah memegang tubuh bagian belakang Kinan. "Lah, lek wis pindah alam ngene sapa sing kate tanggung jawab? Ojo sembrono cah, iki gunung." Sambung si bapak tua. Bahkan para porter dan beberapa orang lainnya gak kenal sama bapak ini, juga gak tahu ini siapa. Bahkan juga anggota penjagaan base camp intinya gak ada yang kenal sama bapak ini. Sebelum pergi beliau sempat menepuk dada Kinan pelan sambil berkata, "Muga ndang balik ya le, saaken wong tua mule." Lalu bapak-bapak tua ini pergi dan menghilang begitu saja. Gak tahu perginya lewat mana dan gak ada yang sadar juga bapak ini perginya kapan. Tahu-tahu udah gak ada aja di tengah-tengah mereka. Orang-orang akhirnya membawa tubuh Kinan ke rumah sakit. Sekitar 1,5 jam kemudian orang tua Kinan sampai. Kinan masih belum ada tanda-tanda sadar atau gimana. Saking kakunya tubuh Kinan, para perawat sampai susah menggantikan dia baju. Benar-benar kayak mayat hidup. Dibilang mayat juga bukan karena jantungnya masih berdetak normal. Tapi entah kenapa tubuhnya kaku, dingin dan pupil Kinan tidak bereaksi apa-apa. Dicubit bagian ketiak juga Kinan tidak merespon. Sampai-sampai dokter bilang gak ada harapan. Cuma keluarga Kinan minta supaya dokter tetap kasih life support Kinan untuk beberapa hari ke depan. Pihak keluarga masih memiliki keyakinan kalau Kinan akan siuman dalam beberapa hari lagi. Dokter tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengiyakan permintaan orang tua Kinan. Keesokan malamnya sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat, tubuh Kinan tahu-tahu kejang-kejang. Barulah setelah itu 2 hari setelahnya Kinan benar-benar siuman dari komanya. Entah keajaiban Tuhan apa yang diberikan untuk Kinan. Sadarnya Kinan disambut haru oleh pihak keluarga, teman-temannya dan bahkan perawat juga dokter yang merawatnya juga ikut terharu. Masalahnya sampai detik ini teman-teman Kinan masih memperdebatkan, bapak-bapak waktu itu siapa? Big thanks untuk Kinan, teman-teman Kinan, serta keluarga Kinan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya untuk kalian semua. Terima kasih untuk ceritanya. Walau tidak terlalu panjang, tapi ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Dan terima kasih juga buat emak yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.